Hai semuanya, aku kembali lagi nih. Belum bosan kan? Nah, sesuai janji aku di part sebelumnya, jadi kali ini aku mau ngelanjutin berbagi sharing sama kalian semua tentang pengalaman aku terkait rangkaian tahapan seleksi apa aja sih yang udah aku lalui sampai akhirnya dinyatakan diterima sebagai awardee beasiswa LPDP beserta sedikit tips singkatnya yang mungkin bisa buat kalian jadiin pertimbangan ketika nanti kalian apply beasiswa ini. Oke? Stay tune. Nah, bagi kalian yang setelah lulus S1 pengen banget nih ngelanjutin pendidikan ke jenjang S2 atau S2 pengen ke S3 namun terkendala finansial, boleh banget sih jadiin ini beasiswa sebagai salah satu jalan keluar. Ingat ya, salah satu, bukan satu-satunya. Jangan pula kayak aku dulu yang setelah lulus kepengennya sih lanjut tapi santai-santai tanpa persiapan yang matang. Baiklah. Sebagai salah satu orang yang alhamdulillah lulus seleksi beasiswa ini, aku mau sharing pengalaman dan sedikit tips yang mungkin bisa membantu kalian dalam memperjuangkan beasiswa ini. Tips yang pertama, luruskan niat. Pertama dan sebelum lebih jauh, aku ingin meyakinkan kalian kembali nih. Apa sih alasan kuat kalian pengen melanjutkan S2? Ingat ya, jangan kayak aku yang cuma buat pelarian. Tapi emang pada dasarnya aku suka belajar juga sih. Berusaha membela diri nih. Apalagi kalau cuma buat keren-kerenan atau cuma buat biar tidak diomongin atau ditanyain tetangga terkait berbagai kapan yang menyisakan dada. Pertimbangin nih kata pamannya Spider-Man. Siapa tuh namanya? Lupa. With great power comes great responsibility. Dengan semakin tingginya ilmu pengetahuan yang kita miliki melalui privilege yang diberikan oleh beasiswa ini, sudah seharusnya berbanding lurus dengan semakin besarnya tanggung jawab kita membagikannya kepada orang yang tidak memiliki kesempatan merasakan itu semua. So, berilmu saja belumlah cukup, maka bermanfaatlah. Reminder banget gak sih ini? Lagi nih, karena beasiswa ini pakai uang negara dan salah satu sumber uang negara adalah pajak dari rakyatnya, maka secara tidak langsung yang bakal biayain sekolah kalian nanti adalah rakyat. Jadi, timbal balik apa yang akan kamu berikan untuk mengurangi penderitaan rakyat Indonesia sudah harus menjadi hal penting yang kalian pikirkan nih. Kok bagian ini tuh jelek banget ya. Tips berikutnya, catat jadwal dan pelajari buku panduan. Nah, mulailah cari tahu jadwal seleksi dan download buku panduannya. Jangan cuma cari tahu ya, tapi catat juga tanggal-tanggal pentingnya. Jangan cuma di-download aja terus dibiarin gitu aja, tapi juga harus dipelajari. Kalau perlu sampai paham tuh di luar kepala. Nah, tips berikutnya, persiapkan kelengkapan berkas. Siapkan dengan serius kelengkapan berkas buat seleksi administrasi sebaik mungkin. Nah, bagian ini tuh sudah sangat detail dan lengkap dijelaskan, termasuk juga bagian surat menyuratnya sudah tersedia formatnya itu dalam buku panduan. Jika belum ada perubahan sih, syarat-syarat berkasnya itu seperti file ijazah, transkrip akademik, surat rekomendasi, baik itu dari dosen atau tokoh masyarakat, surat pernyataan mengikuti seleksi, surat izin mengikuti seleksi dari instansi tempat bekerja bagi yang bekerja, kemudian sertifikat bahasa Inggris, surat keterangan sehat dan bebas narkoba,
terakhir sekaligus yang paling penting dan menjadi kunci yaitu rencana studi dan statement of purpose. Mungkin ada yang terlewat atau belum terupdate ya. Untuk lebih jelasnya silahkan download dan pelajari buku panduannya yang bisa diakses melalui laman website resminya di www.lpdp.kemenq.go.id atau bisa kunjungi akun resminya di IG-nya di lpdp_ri. Seperti namanya, rencana studi berisi tentang rencana studi kita, mulai dari fokus studi yang akan kita ambil, apa aja mata kuliahnya, dan berapa SKS-nya, dan terakhir yaitu rencana tesis. Nah, karena bagian terakhir ini akan menjadi salah satu bagian yang akan ditanyakan dan menjadi bagian penentu di tahap wawancara, maka jangan sampai nih buatnya asal-asalan. Kamu sudah harus benar-benar mengerti betul apa urgensi dan kontribusinya jika tidak ingin skakmat di sesi akhir. Kemudian, statement of purpose itu berisi tentang perkenalan singkat kita, alasan kenapa pilih bidang studi perguruan tinggi itu, dan apa relevansinya dengan kebutuhan institusi maupun pembangunan nasional. Tentu aja alasannya harus dengan pertimbangan-pertimbangan rasional, seperti keunggulannya dibanding jurusan atau universitas lain itu apa, kemudian dosennya bagaimana, dan apakah pilihan kita ini akan menunjang tercapainya cita-cita kita di masa depan. Selain itu, di bagian statement of purpose juga harus memuat rencana kegiatan baik akademik maupun non-akademik selama kuliah. Jadi, kalian mau ngapain aja selama kuliah dan pas lulus mau kerja apa. Nah, penting untuk memastikan bahwa kegiatan dan pekerjaan yang kita pilih adalah yang berkaitan dengan jurusan yang akan kita ambil dan sekaligus berkontribusi bagi bangsa dan negara. Nah, di bagian ini, kalian juga harus menuliskan kontribusi yang telah, sedang, dan akan kalian berikan untuk bangsa dan negara Indonesia. Ingat ya, LPDP ngasih privilege yang tidak main-main, bukan tanpa alasan. Mereka pengen ada timbal balik dari kita. Ya, setidaknya dengan kontribusi kita dalam melakukan gerakan pembebasan, baik itu dari keburukan akhlak, kebodohan, dan lain-lain dengan pengetahuan yang kita punya. Selanjutnya, submit berkas. Jangan lupa nih, jangan sampai nanti udah siap semuanya nih, malah terlewat bagian submit berkas yang sesuai batas akhir deadline-nya. Jadi ini benar-benar harus dicatat ya. Oke, mungkin segini dulu sharing kita tentang tips, pengalaman, dan rangkaian tahapan seleksi apa aja yang udah aku laluin. Nah, karena ini baru sebatas kelengkapan berkas, jadi tahapan seleksi selanjutnya, seleksi berbasis komputer dan seleksi substansi, akan aku sharing di part selanjutnya. Jadi jangan bosan dulu, tetap stay tune dan semangat titik-titik semuanya. See you, bye-bye.